Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari Universitas Taman Siswa Padang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Semester 3. Kami dari kelompok 2 Manajemen Pemasaran yang beranggotakan 4 orang dan saling bekerja sama dalam membuat tugas ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Yuni Chandra STMM. Dengan isi materi yang pertama yaitu apa itu pemasaran, dan yang kedua pemasaran dan nilai pelanggan, yang ketiga perencanaan korporat, yang keempat strategi dan kunci dan pengelola perubahan dalam organisasi. Sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok terlebih dahulu, yaitu kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Radia Febriani dengan IPM 22 1055 30 128. Yang kedua, Latifah Basra dengan IPM 22 1055 31 42. Yang ketiga, Fauzan Azin dengan IPM 22 1055 30 192. Selanjutnya, Herdi Chandra dengan IPM 22 1055 30 126. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Basra dari kelompok 2 dengan IPM 22 1055 30 142 yang akan membacakan tentang materi mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan pemasaran. Pemasaran adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan suatu perusahaan atau organisasi untuk mengorganisasikan, menjual dan mendistribusikan produk atau jasa kepada konsumen. Tujuan utama dari pemasaran bagaimana memuaskan kebutuhan keinginan pelanggan, mencari keuntungan dari keuntungan itu diperoleh dari hasil yang didapatkan dari pelanggan. Yang kedua adalah pemasaran dan nilai pelanggan. 1. Proses penghantaran nilai, urutan menciptakan dan menghantarkan nilai. Yang kedua, rantai nilai. Rantai nilai sebagai alat untuk mengidentifikasi cara menciptakan lebih banyak nilai pelanggan. Yang ketiga, kompetensi inti. Perubahan yang bersaing secara langsung dalam pemasaran yang sama dengan produk atau layanan yang serupa atau sejenis. Yang keempat, orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Pendekatan pemasaran yang mendapatkan fokus pada pemahaman yang menyeluruh terhadap pelanggan sebagai entitas yang unik. Yang kelima, peran sentral perencanaan strategi, pengelolaan dan koordinasi aspek kunci dalam suatu organisasi. Yang ketiga adalah perencanaan strategi korporat. Yang pertama, mendefinisikan misi. Yang kedua, korporat menentukan unit bisnis strategi. Yang ketiga, menentukan sumber daya bagi setiap SBI. Yang keempat, menilai peluang pertumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herdi Chandra, IPM 22 1055 30 126 dari kelompok 2. Baiklah, saya akan melanjutkan membaca materi yang kedua. Strategi kunci untuk mengelola perubahan dalam sebuah organisasi. Poin pertama, menghindari judul inovasi, yaitu memilih nama untuk tim inovasi. Poin kedua, menggunakan sistem pertemanan dengan memiliki anggota yang sepaham. Yang ketiga, segera menentukan ukuran sejumlah kriteria pendanaan, pengujian, dan kinerja yang berbeda untuk inovasi tambahan, eksperimental, dan yang berpotensi mengganggu. Keempat, membidik sasaran mudah terlebih dahulu. Dan yang kelima, mendapatkan data untuk mendapatkan insting. Selanjutnya, 3 jenis perubahan strategis yang dapat menjadi bagian strategi pertumbuhan perusahaan. Poin pertama, pertumbuhan intensif, yaitu yang berfokus pada ekspansi bisnis dengan memanfaatkan produk atau layanan yang sudah ada di pasar. Yang kedua, pertumbuhan integratif,
Itu melibatkan perluasan bisnis dengan cara menggabungkan atau mengintegritas bisnis lain yang terkait dengan bisnis inti perusahaan. Dan yang ketiga, pertumbuhan diversifikasi. Perluasan bisnis dengan memasuki industri atau pasar yang berbeda secara signifikan dari bisnis inti perusahaan. Dan yang selanjutnya, pertumbuhan diversifikasi. Yang pertama, menyutupkan dan mendiversifikasikan bisnis laba. Perusahaan perlu berusaha untuk meretas sumber daya yang diperlukan untuk dapat dipakai pada kegunaan yang lain serta mengurangi biaya. Poin kedua, organisasi dan budaya organisasi. Perencanaan strategis terjadi dalam konteks organisasi. Yang ketiga, inovasi pemasaran. Pengembangan dan penerapan ide-ide strategis dan taktik baru dalam proses pemasaran produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azim dengan NPM 22-10530119. Saya akan membacakan materi selanjutnya. Poin yang pertama yaitu tentang perencanaan strategis unit bisnis. Misi bisnis. Setiap unit perlu mengidentifikasi misi spesifikasinya dalam lingkup misi perusahaan yang lebih luas. Yang kedua itu formulasi tujuan. Formulasi strategis. Tujuan mengidentifikasi apa yang ingin dicapai oleh unit bisnis. Sedangkan strategis adalah rencana permainan kita untuk sampai ke sana. Yang keempat yaitu tentang umpan balik dan kendali. Memastikan bahwa program berjalan dengan sesuai dengan rencana mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan yang kelima ada analisis SWOT. Keseluruhan evaluasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman perusahaan. Poin yang kedua yaitu tentang 4 kriteria yang harus memenuhi tujuan unit bisnis. Yang pertama ada tujuan yang harus berurutan, mulai dari yang paling penting sampai yang paling tidak penting. Selanjutnya, tujuan yang harus bersifat kuantitatif. Selanjutnya, tujuan harus realistis. Tujuan harus timbul dan analisis peluang dan kekuatan unit bisnis, bukan dari harapan. Selanjutnya, tujuan harus konsisten. Memaksimalkan penjualan dan laba sekaligus adalah sesuatu yang mustahil. Dan poin yang ketiga ada tentang cara perusahaan dapat mengisi kesenjangan perencanaan strategis. Yang pertama ada mengidentifikasi peluang untuk dapat mencapai pertumbuhan yang lebih efektif. Dan yang kedua yaitu tentang mengidentifikasi peluang untuk dapat membangun atau mengikuti bisnis yang berhubungan dengan bisnis lama. Yang ketiga ada mengidentifikasi peluang untuk menambah bisnis menarik yang tidak berhubungan dengan bisnis lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Febriani dengan MPM 22-1055-30128 dari kelompok 2 akan membacakan materi selanjutnya, yaitu bentuk aliansi pemasaran. Yang pertama, aliansi produk atau jasa. Bentuk kerjasama antara 2 atau lebih perusahaan untuk menggabungkan produk atau jasa. Yang kedua, aliansi promosional. Kerjasama antara 2 atau lebih pemasaran atau merek dengan tujuan untuk menciptakan kampanye promosi bersama. Yang ketiga, aliansi logistik. Kerjasama perusahaan atau pihak dalam hal manajemen rantai pasokan. Yang keempat, kolaborasi penetapan harga. Bentuk kerjasama antara perusahaan atau pihak terlibat dalam penetapan harga produk. Materi selanjutnya, sifat dan rencana pemasaran. Yang pertama, rangkuman eksekutif dan daftar isi. Rencana pemasaran harus dibuka dengan rangkuman singkat, tujuan utama, dan rekomendasi manajemen senior. Yang kedua, analisis situasi. Bagian ini menampilkan data latar belakang relevan tentang penjualan, biaya, pasar, pesaing, dan berbagai kegiatan dengan lingkungan makro. Yang ketiga, strategi pemasaran. Di sini manajer produk dan mendefinisikan misi, tujuan pemasaran dan keuangan, serta kelompok dan kebutuhan yang ingin dipuaskan oleh penawaran pasar. Yang keempat, proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan meliputi peramalan penjualan, peramalan pengeluaran, dan analisis titik impas atau BEP. Materi selanjutnya, studi kasus. Kampanye Share Cake 2014. Coca-Cola mencetak nama-nama individu di botol dan kaleng produk mereka. Yang kedua, konsumen diundang untuk berbagi Coca-Cola dengan teman-teman yang memiliki nama yang tercetak.
Yang ketiga, kampanye ini menciptakan keterlibatan konsumen yang besar melalui media sosial dan memicu peningkatan penjualan. Kampanye Taste the Feeling 2016. Coca-Cola merespon tren kesehatan dengan fokus pada menikmati sensasi rasa Coca-Cola. Yang kedua, kampanye ini menggabungkan berbagai varian produk mereka seperti Coca-Cola Classic, Diet Coke, dan Coca-Cola Zero. Yang ketiga, menggunakan musik sebagai elemen penting. Studi kasus ini dapat merinci bagaimana Coca-Cola mengembangkan, meluncurkan, dan mengelola kampanye-kampanye ini serta dampaknya terhadap penjualan dan citra merek mereka.